Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi, UTS nanti ya untuk tanggal 31 Maret. Terus hari Minggu saya nggak ngajar karena digantikan sama Pak Sufian. Tapi hari Kamis saya ngajar. Lusa Kamis itu saya ngajar. Tanggal 31 UTS. Atau mau tanggal 19 lusa hari Kamis ini UTS gimana? Atau ditulis di sini. Atau 19 Maret 2015. Yang mana? Ada saran nggak? Hari Kamis ini ya. Kalau hari Kamis ini tugasnya boleh dikumpul sebelum tanggal 31. Oke. Kalau tanggal 31 tetap tugasnya dikumpul sebelum UTS tanggal 31. Belum ada sejauh ini yang ngumpulin. Padahal saya ini kalau misalnya ada yang udah ngumpulin hari ini pengen saya bahas. Tapi karena belum ada yang ngumpulin, jadi nanti saya ulang lagi pertanyaannya dan apa yang harus dikerjakan, karena sepertinya teman-teman masih ada yang belum mengerti apa yang harus dikerjakan. Saya kan udah minggu kemarin kalau kalau nyimak tugas itu sebenarnya jawabannya sangat pendek sekali, paling ya satu paragraf lah. Karena cuma menganalisis pendapat. Jadi setelah melihat dari pendapatnya, misalnya nomor 2 itu Menteri Pertahanan, pendapatnya seperti ini. Nanti kalian tinggal analisis, oh ini tuh jenis, kemarin kita belajar tentang hubungan internasional ya. Nah, belajar tentang perjanjian internasional. Coba dicek lagi ininya apa, PowerPoint-nya dicek lagi nanti. Terus di situ sebenarnya sudah ada jawabannya kalau misalnya benar-benar mengerti apa yang ditanyakan. Dan sebenarnya juga bisa bisa apa ya? Bisa mengutarakan pendapat sendiri. Misalnya ada orang yang mengutarakan pendapatnya bahwa kalau misalnya ada kasus seperti ini, dia berpendapat seperti ini. Nah, menurut kalian itu seperti apa gitu? Gitu ya. Kita mulai aja ya belajarnya ya. Hari ini kita belajar uh, sengketa internasional. Itu ada di halaman 92 kalau tidak salah. 90. Ya, 92. Nanti tugasnya saya bahas lagi nanti setelah pelajaran kita selesai. Materinya sedikit ya. Materi sengketa internasionalnya. Jadi saya ambil materi ini dari www zona siswa. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sumbernya ini. Bisa lihat di sumbernya ini, nanti bisa belajar sendiri. Jadi lebih lengkap ya, banyak sekali materi-materi pembelajaran. Saya lanjut ya. Di sini saya memberikan gambar bola dunia. Terus ada gambar apa ini bendera ya. Terus di tengah-tengahnya ini tuh refugees. Jadi kayak 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 apa ya? Anak-anak yang korban dari negara-negara misalnya seperti Palestina, Irak. Terus ya korban perang. Ini sebelah kanan paling kanan itu gambar sama ya kayak sebelah ini. Cuman ini lebih apa ya, lebih illustrated lah, lebih ada gambar orangnya, terus berbagai macam jenis kulit, terus rambut, jenis rambut.
warna bendera. Ini melambangkan sebenarnya keberagaman gitu ya. Lanjut ya. Ini tanggalnya, maaf. Tanggalnya ini sebenarnya ini buat tanggal 19, tapi karena tadi saya dikasih tahu sama Pak Sufian karena hari Minggu itu katanya ada tugas mandiri. Jadi iya ya, ada pertemuan ya. Saya nggak ngerti, ada angkatan 3 katanya. Itu mereka ada ngajar juga, jadi bentrok tanggal 19 itu. Enggak, Deng. Tanggal 22 itu. Jadi saya suruh gantiin. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya tanggal hari ini. Tanggal 17. Tanggal 22 saya nggak masuk. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Nah, jadi sengketa internasional itu kalau teman-teman lihat di halaman 92, 93 di modulnya, di 93 dijelaskan bahwa sengketa internasional itu adalah perselisihan antara subjek-subjek hukum. Kalau di sumber yang tadi, yang di zonasiswa.com, itu perselisihan itu adalah sengketa internasional itu adalah perselisihan terjadi antar negara-negara atau antara negara dan individu atau antara negara dan badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Jadi kita bahas dulu. Kalau negara-negara antar negara kan pasti teman-teman udah tahu ya. Misalnya Palestina sama Palestina sama Israel, terus misalnya China sama Taiwan, terus yang negara-negara yang bersengketa Laut Cina Selatan itu, terus ya itu kan antar negara. Terus kalau antar negara dan individu-individu itu biasanya antar negara dengan misalnya dengan pemimpin negara. Jadi seperti misalnya sebenarnya agak jarang ya kalau negara dan individu itu. Jadi lebih ke arah pasti merepresentasikan negaranya. Misalnya contohnya kayak Australia sama Indonesia. Nah, sebenarnya kan yang tidak semua yang dari negara Australia itu tidak menyukai kebijakan dari pemerintahnya. Misalnya contohnya si Tony Abbott. Nah, tapi kan dia karena Tony Abbott itu adalah perdana menterinya, jadi dia representasikan Australia. Jadi untuk negara sengketa antar negara dan individu itu agak sulit karena apa? Mereka tuh selalu dikaitkan dengan negaranya, gitu ya. Terus di sini antar negara dan badan. Nah, badan ini maksudnya organisasi, negara dan organisasi. Ya, nggak apa-apa Mbak Boel, masuk aja. Terus lembaga yang menjadi badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Nah, contohnya itu misalnya PBB dengan Indonesia atau ya PBB sama Indonesia pernah ya. Misalnya waktu kebijakan hukuman mati ya. Sebenarnya itu nggak bisa dibilang sengketa, tapi sebenarnya apapun pendapat yang tidak, misalnya mereka tuh mengkritik dalam artian ada kemungkinan bahwa kita itu bisa misalnya itu ada yang diblokade, misalnya atau ada yang di ban, misalnya karena kita tidak menyetujui perjanjian internasional misalnya, gitu ya. Perjanjian internasional itu dalam hal ini adalah yang mengakomodir itu adalah lembaga yang menjadi subjek hukum internasional, contohnya PBB. Itu. Nah, di sini sebab-sebab terjadinya sengketa internasional itu dibagi menjadi 5. Tapi teman-teman bisa lihat di halaman 93, di situ lebih ke arah faktor-faktor secara secara basicnya, istilahnya secara dasar faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa. Nah, di sini saya jelaskan
secara apa ya, secara umum yang udah tidak tabu, sudah tidak tabu lagi, sengketa internasional itu biasanya selalu disebabkan oleh politik luar negeri yang terlalu luas atau sebaliknya terlalu kaku. Jadi yang apa yang terlalu ekstrim lah istilahnya. Terlalu luas itu nggak bagus, terlalu kaku juga nggak bagus. Nah, itu bisa mengakibatkan adanya kerenggangan antar negara atau negara dengan badan-badan hukum internasional gitu ya. Contohnya kalau misalnya terlalu kaku itu, hmm, kalau misalnya mereka membuat hukum dalam negeri, itu pemerintah di luar, sebenarnya itu memang haknya negara tersebut. Nah, tapi karena mereka itu misalnya adalah anggota dari misalnya PBB, terus anggota-anggota dari PBB ini menyarankan sebaiknya uh, hukuman, misalnya contoh hukuman mati itu dipertimbangkan lagi misalnya, tapi karena merasa kamu tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri gitu kan, apalagi masalah hukum. Nah, itu benar-benar yang tidak boleh benar-benar nggak boleh gitu. Itu terlalu kaku, itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan kerenggangan antar negara. Terlalu luas juga bisa gitu ya. Sama kayak manusia. Jadi terlalu kaku juga ya sulit juga, terlalu luas juga, terlalu centil juga susah gitu ya. Iya tadi Mbak Ayu, kalau negara dan individu itu contohnya misalnya uh, tadi saya katakan bahwa kalau negara sama individu itu agak susah. Karena apa? Setiap individu itu biasanya merepresentasikan negaranya gitu. Karena kita berbicara tentang sengketa internasional, otomatis biasanya individu di sini adalah pemimpin negara. Misalnya, um, ini tuh jarang ya terjadi. Misalnya gini, kalau kita katakan negara, maka uh, hampir misalnya seluruh kebijakannya itu disetujui dari baik legislatif, eksekutif itu menyetujui. Nah, kalau individu itu dia hanya berdiri sendiri gitu. Individu di sini misalnya pemimpin negara misalnya, tapi apa anggota-anggota di bawahnya tidak menyetujui kebijakan dia. Nah, itu artinya dia berdiri sendiri. Terus misalnya contoh tadi ya Perdana Menteri Australia. Misalnya dia tidak didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah misalnya. Dia punya pendapat bahwa ini misalnya dia menyerang Indonesia misalnya. Ini dia ngomong gitu kan misalnya, atau dia menyakiti apa bukan menyakiti sih, misalnya dia mengatakan sesuatu yang bisa mempengaruhi politik luar negeri Indonesia misalnya. Uh, itu bisa dikatakan bisa terjadi kerenggangan antar negara dan individu. Sebenarnya kan nggak semua, bahkan ada maksudnya lembaga-lembaga yang di bawah dia tidak mendukung pernyataan itu gitu loh. Jadi malah di sini jatuhnya adalah sengketa yang terjadi antara negara dan individu gitu ya Mbak Ayu ya. Tapi agak susah ya kalau negara dan individu itu selalu, karena individu itu selalu merepresentasikan negaranya. Jadi mau tidak mau pasti ya misalnya Australia gitu. Walaupun nggak semuanya itu nggak walaupun nggak selalu pemimpin itu didukung oleh lembaga-lembaga yang di belakangnya itu. Terus yang kedua, unsur moralitas dan kesopanan antar bangsa. Nah ini yang hmm, yang baru-baru aja terjadi, yang si apa Perdana Menteri Australia yang mengungkit-ungkit masalah bantuan kemanusiaan ke Aceh. Ya, kalau berdasarkan pengamatan dan apa ya istilahnya, hmm, reaksi dari masyarakat Indonesia, hal yang seperti itu mungkin untuk sebagian masyarakat Indonesia itu mengatakan itu tuh tidak sopan, itu tuh bertentangan dengan istilahnya itu kita bersahabat, negara yang bersahabat gitu. Kalau ya bantu, kan sebagian ada yang ngomong gitu. Jadi seperti apa ya, hmm, pro dan kontra gitu kan. Tapi yang jelas itu pasti membuat hubungan antar negara tuh retak gitu. Walaupun nggak pemerintahnya, tapi masyarakatnya gitu udah mulai istilahnya merenggang gitu ya. Nah, yang ketiga, masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan. Nah, ini juga yang paling sering membuat terjadinya sengketa internasional. Sudah saya jelaskan
di, kalau tidak salah, perjanjian internasional sama hubungan internasional, bahwa perjanjian internasional itu ujung-ujungnya pasti masalah batas negara, klaim wilayah, pasti arahnya ke sana. Kenapa mereka selalu membuat perjanjian itu? Supaya tidak terjadinya sengketa internasional. Jadi mereka berharap bahwa negara-negara ini tuh tinggal dengan damai gitu satu sama lain. Ya, misalnya, ya ini daerahmu, kamu tidak boleh mencampuri daerahku misalnya. Jadi sudah ada perjanjian dan batas-batas daerah. Gitu ya. Terus yang keempat, masalah hukum nasional, aspek yuridis yang saling bertentangan. Nah, ini juga lagi panas-panasnya ya. Misalnya kayak masalah hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia itu misalnya narkoba, misalnya bandar narkoba itu ada dihukum mati. Terus pokoknya intinya hukuman mati itu masih berlaku di Indonesia, dan sekarang yang jelas bandar narkoba itu biasanya untuk 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 kadarnya yang banyak, misalnya kayak narkoba yang agak banyak, nggak tahu ya saya takarannya berapa, tapi intinya mereka dihukum mati gitu ya, sampai hukum mati lah istilahnya. Nah, tapi untuk di Australia atau misalnya di negara-negara demokrasi kayak Amerika, ya Amerika juga sebenarnya punya hukuman mati. Di negara-negara tertentu mereka tidak menyetujui adanya hukuman mati. Jadi kalau misalnya ada negaranya ada warganya yang dihukum mati, mereka akan bereaksi sangat keras. Karena mereka merasa itu melanggar hak asasi manusia. Gitu ya. Jadi itu adalah hukum nasional yang saling bertentangan. Malam, Mbak Susi. Terus masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu juga, bukan itu juga, ini adalah salah satu faktor penting dari terjadinya sengketa internasional. Ya, kemarin saya jelaskan masalah perjanjian internasional dan lain sebagainya. Itu ujung-ujungnya pasti masalah politik dan ekonomi. Politik pun pasti mengarahnya ke ekonomi selalu. Jadi kalau negaramu sudah makmur, sentosa, ya kemungkinan terjadinya sengketa internasional itu mungkin tidak yang terjadinya sengketa. Pokoknya hal-hal yang seperti itu tuh pasti terhindarkan lah istilahnya. Contoh aja seperti misalnya Brunei Darussalam. Walaupun paling ya hukuman, kalau saya tidak salah, mereka mereka menerapkan hukum syariah ya, hukum Islam. Dan itu juga banyak yang menentang hukum nasionalnya mereka. Salah satunya juga PBB yang menentang hukum yang dipergunakan di Brunei. Halaman 92, hukum sengketa internasional, Mbak Susi. Halaman 92. Nah, dijelaskan di sini, pendekatan pertama dalam penyelesaian sengketa itu harus dengan cara damai. Jadi yang paling pertama itu adalah bagaimana caranya supaya masalah itu diselesaikan dengan damai. Damai itu dalam artian misalnya tidak ada ketegangan sama sekali gitu ya. Jadi cuman istilahnya berpolitik yang baik sehingga win-win solution. Jadi negara satu dan negara lainnya yang sedang bersengketa itu akan mendapatkan keuntungan yang sama, dan maksudnya mereka tuh merasa puas dengan penyelesaian yang terjadi gitu loh. Jadi antar misalnya anggaplah negara A dan negara B ini mereka harus sama-sama merasa puas dengan penyelesaiannya. Nah, itu yang maksud dengan penyelesaian sengketa secara damai. Mereka bisa berdampingan lagi, mereka bisa saling istilahnya tukar istilahnya tuh dalam bidang ekonomi mereka bekerja sama misalnya dalam perdamaian, dalam sosial budaya. Nah, kalau sampai ke tahap itu artinya
penyelesaian sengketa secara damai ini efektif gitu. Nah, pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian sengketa ini ada dua. Yang pertama adalah sengketa justisiabel. Jadi sengketa justisiabel ini adalah sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan atas dasar hukum internasional atau sering disebut dengan sengketa hukum. Gitu. Jadi dari namanya ya justice. Jadi justisiabel ini adalah atau sama dengan sengketa hukum. Jadi bisa diajukan ke pengadilan atas dasar hukum. Iya Mbak Riri. Monggo. Waalaikumsalam. Dan dapat diselesaikan dengan menerapkan hukum internasional. Jadi, iya, kayaknya masuk wiziknya sekarang itu ya, saya tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Resa, kayaknya karena sekarang itu banyak kelas, jadi untuk masuk kelas itu jaringannya sibuk karena banyak kelas dengan satu account yang sama gitu. Jadi kemungkinannya itu. Ini aja dari tadi saya jaringannya merah terus. Kan sekarang kan katanya udah 3 angkatan dengan account yang sama, di hari yang sama mungkin ada beberapa kelas yang lagi berjalan. Jadi kemungkinan memang jaringannya sibuk. Iya, mungkin. Makanya kenapa mau masuk wiziknya susah banget. Jadi itu apa? Jawaban yang paling logis yang sedang kami pikirkan sama Bu Resa. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan-ketinggalan, bisa lihat di YouTube ya. Buka YouTube kan? Terus kita agak cepat aja ya, soalnya ini udah jam 10 kurang. Ya masih lama sih. Cuman saya pengen jelasin tugas sama UTS-nya tanggal 31. Tenang Mbak Santi, jangan pusing kepala. Santai aja, belajarnya santai, jangan terlalu ini. Oke, lanjut ya. Terus tadi sengketa justisiabel itu udah jelas ya, itu sama dengan sengketa hukum. Jadi dia bisa diajukan ke pengadilan atas dasar hukum internasional dan dapat diselesaikan dengan menerapkan hukum internasional pula. Sedangkan sengketa non justisiabel itu kebalikannya, jadi sengketa hukum. Jadi sasarannya itu bukan penyelesaian di pengadilan. Jadi biasanya sengketa politik itu dapat diselesaikan dengan jalan diplomasi, melalui keahlian diplomasi dari para diplomat. Makanya fungsi dari diplomat itu sangat penting. Selain harus pintar, mereka juga harus jago berpolitik dan berdiplomasi dan ngomong dan sebagainya. Jadi wawasannya harus benar-benar luas. Gitu ya. Iya, perundingan, benar. Jadi ingat ya teman-teman ya, jadi justisiabel itu adalah sengketa hukum. Dapat diajukan ke pengadilan. Nah, sengketa non justisiabel itu sasarannya bukan penyelesaian di pengadilan, tapi sasarannya adalah penyelesaian dengan cara diplomasi. Gitu. Sip. Nah, di sini saya jelaskan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan. Kekerasannya maksudnya ini ya, kayak apa ya? Bukan berdiplomasi aja. Pokoknya setelah cara damai nggak bisa, di sini tadi kan penyelesaian sengketa dengan damai, sekarang penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Jadi itu ada dibagi menjadi 4 di sini. Ya, yang paling jelas sekali perang. Perang itu masuk ke dalam pertikaian bersenjata. Udah jelas banget ya, jadi saya tidak perlu memberikan kalimat-kalimat penjelas di situ. Jadi pertikaian bersenjata itu teman-teman pasti udah tahu. Nomor 2, retorsi. Retorsi itu pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas. Nah, contoh dari retorsi ini adalah pengetatan hubungan diplomatik dan penghapusan hak istimewa diplomatik. Retorsi ini lumayan berbahaya karena
Misalnya contoh aja ya, penghapusan hak istimewa diplomatik itu sudah istilahnya, kalau di politik luar negeri itu tuh udah cara yang sangat keras karena uh, diplomat itu adalah orang yang bertugas untuk istilahnya mewakili pemerintah Indonesia di sana. Nah, pakai perwakilannya istilahnya. Nah, kalau sampai hak-hak istimewanya dihapuskan, kalau teman-teman lihat di bahasan kalau tidak salah itu halaman di modul yang sama, fungsi-fungsi diplomat. Coba teman-teman perhatikan halaman sebentar ya, saya cari dulu. Halaman 65, halaman 65, halaman 66, halaman 67. Nah, di situ dikatakan bahwa diplomat itu dia punya hak imunitas, punya hak kekebalan. Coba teman-teman baca nanti, sampai hak istimewanya diplomat itu dihapuskan, itu sangat berbahaya. Apalagi misalnya untuk negara-negara yang TKI-nya banyak atau TKW-nya banyak. Nah, itu istilahnya diplomat itu kan mewakili warga negara juga, Jadi mereka diplomat itu melindungi warga negara Indonesia yang ada di sana. Nah, kalau sampai hak istimewa itu dihapuskan itu sangat bahaya. Istilahnya walaupun secara internasional mereka dilindungi, tapi kalau terjadi apa-apa, pemerintah Indonesia ini akan kesulitan untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya di negara tersebut gitu ya. Itu retorsi. Jadi tindakan-tindakan yang tidak pantas. Contohnya yang baru-baru aja terjadi itu adalah pemerintah Brazil yang warga negaranya itu dihukum mati karena seorang bandar narkoba. Terus pemerintah presiden Brazil ya, kalau nggak salah, Russell kalau nggak salah ya. Nama presidennya itu perempuan. Itu waktu ingin mengadakan acara apa itu ya, pokoknya kayak pengukuhan gitu. Jadi pengukuhan perwakilan negara, 5 negara, salah satu Indonesia. Nah, perwakilan negara Indonesia itu walaupun waktu mereka datang secara tiba-tiba hak mereka itu kayak apa ya, kayak ditolak gitu loh, kayak syarat-syaratnya belum lengkap tak apa gitu. Jadi kayak ditolak mentah-mentah karena negosiasi mereka di Indonesia untuk membebaskan warga negaranya itu ditolak sama pemerintah Indonesia gitu. Nah, yang ketiga, reprasial. Reprasial itu adalah sengaja cari masalah. Reprasial itu adalah pembalasan dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Nah, jadi contoh dari reprasial ini adalah pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan. Jadi contohnya ya, kalau pemboikotan itu yang sedang terjadi di Rusia, sekarang. Jadi saya lupa. Mereka itu kalau tidak salah bersengketa dengan Amerika. Terus China enggak, mereka China juga ya. Bentar saya lupa. Apa sama China? Saya lupa. Pokoknya intinya mereka ada bersengketa dengan salah satu negara adidaya, kalau nggak Amerika, China. Nah, dari negara adidaya ini mereka memboikot, kalau tidak salah minyak sama produk apa ya? Saya agak lupa. Intinya mereka memboikot barang-barang penting untuk masuk ke Rusia gitu. Itu adalah salah satu pembalasan dari negara tertentu karena negara lawan itu melanggar hukum gitu ya. Jadi mereka itu sedang bersengketa, kemungkinan mereka itu mengajukan perjanjian misalnya. Nah, salah satu negara lawan ini melanggar atau ada tindakan yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kemungkinan sebenarnya apa ya, kepandaian mereka dalam berpolitik
saling saling apa ya, ingin saling menjatuhkan dan sebagainya, itu adalah salah satu dari sebenarnya asal muasalnya. Jadi bukan karena mereka benar-benar, kalau menurut saya ya, bukan karena mereka benar-benar bersalah, tapi sebenarnya mereka pengen menunjukkan diri ini loh, saya tuh lebih kuat dari kamu. Nah itu bisa juga terjadi. Terus yang keempat adalah blokade. Blokade itu adalah pengepungan wilayah. Pengepungan ini itu terjadi contohnya di Israel, terus gimana lagi ya? Iya, setahu saya di Israel. Waktu mereka mengepung Palestina, jalur Gaza, sama perbatasan Palestina ya, Palestina Israel, saya lupa namanya apa. Yang jelas jalur Gaza pernah diblokade ya sama mereka ya. Jadi blokade itu ada masa perang, ada sewaktu masa perang, ada juga sewaktu masa damai. Ya, Mesir pernah, Mesir ya jalur Gaza. Hmm. Suriah kemungkinan iya. Ada nggak ya di blokade mereka? Sebenarnya setiap negara yang bersengketa, bertikai, itu biasanya memang pasti salah satu negara yang kuat itu selalu mengepung atau memblokade, misalnya hmm, memblokade daerah-daerah yang kemungkinan masyarakatnya itu masyarakat dalam dalam daerah yang sedang bermasalah ini untuk keluar mencari perlindungan gitu. Nah, jadi negara manapun yang sedang bertikai, negara yang kuat akan memblokade negara yang, bisa juga sih negara yang tidak kuat itu memblokade. Itu sebenarnya tergantung dari di mana posisi kekuatan mereka gitu. Jadi mereka tuh biasanya ada pos-pos kekuatannya, misalnya kayak kayak apa? Irak di mana pos kekuatannya, tapi sebenarnya di tempat lain mereka tidak terlalu kuat misalnya gitu. Jadi sebaran-sebarannya berbeda. Blokade ini Suriah, Suriah kayaknya iya. Jadi kayaknya kalau selama ada kayak imigran gelap itu kemungkinan negaranya ada yang memblokade gitu, kayak ada ngepung. Mengepung itu supaya mereka tidak lari dari negaranya. Atau negara yang ingin membantu itu nggak bisa masuk ke dalam negara tersebut. Itu diblokade. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini panjang. Ini nggak mau saya potong karena semuanya sangat penting. Makanya panjang sekali. Um, ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa secara damai. Di modul 5. Iya, modul 5 halaman 92. 92. 92 94 deh, 94 95. 92 itu asal muasal dari sengketanya, sengketa nasional. Awal mulanya cerita dari sengketa internasional. Untuk penyelesaiannya ada di halaman 94 95. Iya, sebenarnya sosiologi sama PPKN ya kurang lebih lah kalau menurut saya. Cuma sosiologi itu banyak pendapat dari pakar. Sedangkan kalau PPKN itu sudah dari zaman dulu kala itu sudah ada artinya itu sudah ada gitu. Bahkan secara internasional. Kadang-kadang kalau sosiologi itu hanya pakar-pakar dalam negeri gitu. Beberapa ada yang di luar negeri. Tapi kalau misalnya PKN itu biasanya selalu dihubungkan dengan undang-undang, dihubungkan dengan uh, apa istilah-istilah internasional gitu. Iya ya Mbak Susi ya. Ya udah nanti sambil lihat ini aja ya, sambil lihat YouTube ya. Mm-mm. Nah, saya jelaskan dulu yang nomor satu, arbitrase. Itu secara
semuanya secara damai. Nah, arbitrase ini itu adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh uh, apa ya istilahnya itu kalau kalau secara mudahnya itu jadi mereka itu orang-orang yang bersengketa ini dengan inisiatif mereka mencari seseorang yang orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi arbiter ya asal katanya kalau arbiter itu orang yang berkompeten dalam menyelesaikan sengketa. Nah, arbitrase itu penyelesaian sengketa internasional. Arbiter atau arbitrator itu orang yang berkompeten dalam menyelesaikan sengketa internasional. Biasanya mereka adalah orang-orang yang tidak berpihak dengan negara satu dan negara lainnya gitu. Biasanya arbitrator atau arbiter itu ya benar pihak ketiga. Benar. Pertanyaannya Mbak. Oh iya benar, PBB itu perannya sangat penting. Benar. Tapi ya untuk beberapa negara. Untuk negara tertentu seperti negara-negara Palestina dan yang lainnya sepertinya mereka mandul. Karena mereka dikuasai oleh negara-negara adidaya yang memang kepentingannya udah istilahnya PBB itu udah disetir sama kepentingan mereka gitu. Gitu ya. Sampai bab ini, Mbak, penyelesaian sengketa internasional, Mbak Apeng. Jadi, tadi sampai arbitrase ya. Arbitrase itu jadi arbitrator atau arbiter itu biasanya orang-orang yang memang dipilih secara kompeten. Mereka itu biasanya intelektualnya tinggi, emosional intelektualnya tinggi. Dan biasanya memang mereka sering menyelesaikan masalah-masalah internasional. Dan apa ya, mereka tuh memiliki koneksi yang sangat luas, tidak memihak satu sama lain, dan mereka tuh mengerti maksudnya masalah ini tuh apa akar permasalahannya segala macam. Nah biasanya arbiter itu orang-orang yang tokoh lah istilahnya, tokoh biasanya. Yang kedua, penyelesaian yudisial itu penyelesaian melalui jalan pengadilan internasional yang memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Jadi salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penyelesaian yudisial atau penyelesaian menggunakan pengadilan internasional itu adalah International Court of Justice. Nah, International Court of Justice ini pengadilan hukum ya, pengadilan internasional. Kemudian yang ketiga adalah negosiasi. Negosiasi itu jatuh-jatuhnya diplomasi. Negosiasi ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan pertukaran pendapat dan usul pertamanya. Jadi step pertama dari negosiasi itu adalah melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian secara damai. Jadi yang pertama adalah bertukar pendapat. Kemudian setelah bertukar pendapat, biasanya mereka itu akan menandatangani perjanjian yang saling menguntungkan. Menguntungkan dalam hal ini adalah digarisbawahi. Menguntungkan dalam hal penyelesaian secara damai. Gitu. Nah, biasanya negosiasi ini dilakukan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional. Nah, negosiasi antar negara, misalnya dua negara-negara, atau banyak negara itu selalu dilakukan dalam konferensi, baik konferensi
Contohnya ya, konferensi meja bundar misalnya, atau konferensi Asia Afrika yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Kalau teman-teman belajar sejarah, di situ selalu melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional. Jadi penyelesaian negosiasi itu gitu ya. Iya benar Mbak Riri, KMB. Jadi perlu diingat, pertama arbitrase itu pihak ketiga ya, pihak ketiga yang tadi tokoh dan segala macam. Yudisial itu berdasarkan pengadilan, diselesaikan berdasarkan pengadilan internasional. Negosiasi itu secara diplomasi atau bertukar pendapat dan melakukan menandatangani perjanjian. Good offices atau jasa baik itu biasanya ini juga dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini secara tidak langsung akan mendorong pihak sengketa untuk bernegosiasi antar negara. Jadi pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga ini biasanya adalah lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non negara, maksud saya, lembaga-lembaga non negara. Misalnya, itu PBB bisa, ASEAN bisa, banyak ya sebenarnya. Jadi, tapi PBB ini ada pihak-pihak tertentu juga yang akan menjadi mediator atau mediasi yang menjembatani antar pihak yang bersengketa untuk melakukan negosiasi sendiri gitu. Kemudian mediasi. Mediasi ini dilakukan juga oleh orang ketiga atau negara ketiga. Dan biasanya mediasi ini, negara ketiga ini tidak memiliki kepentingan apapun dalam sengketa tersebut. Biasanya. Nah, bedanya mediasi kemudian good offices itu adalah kalau good offices itu biasanya pihak ketiga ini memiliki keterkaitan dengan sengketa tersebut biasanya, tapi mereka itu adalah bukan pihak yang bersengketa. Jadi misalnya pihak yang diuntungkan kemungkinan atau pihak dari misalnya negara A sama B, mungkin dia sebenarnya lebih memihak ke pihak B. Nah, untuk mendapatkan keuntungan, kalau misalnya ini mereka katakan bahwa kalau kamu berdamai dengan negara ini, kamu kemungkinan bisa ini. Nah, mereka juga pasti dapat imbasnya gitu loh. Arbitrase itu adalah lebih besar lagi ya. Itu bukan negara ketiga. Itu banyak negara yang mengajukan. Jadi gini loh. Bedanya gini. Good offices sama mediasi itu dilaksanakan oleh negara ketiga. Arbitrase itu pihak yang bersengketa mengajukan mediator. Ngerti nggak? Jadi bedanya itu ya. Jadi pihak yang bersengketa ini ingin menyelesaikan masalahnya. Jadi mereka mencari orang yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini sebagai mediator. Nah, kalau good offices sama mediasi, negara ketiga yang mendorong-dorong untuk dilaksanakannya penyelesaian secara damai. Gitu ya. Pertanyaan yang bagus Mbak Ayu. Gitu. Udah ngerti ya sekarang ya bedanya ya. Terus yang keenam, konsiliasi itu sama menggunakan intervensi pihak ketiga. Intervensi ini biasanya dilakukan oleh negara. Namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Jadi konsiliasi ini dilakukan dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral dan tidak memihak dengan bantuan komite atau penasihat. Jadi kalau konsiliasi
itu selalu diselesaikan melalui komisi. Jadi mereka membentuk komisi atau komite. Komite-komite ini akan membuat laporan kepada para pihak yang bersengketa tentang penyelesaian masalah, gitu ya. Jadi mereka ini membantu pihak yang bersengketa untuk mencari apa ya? Misalnya sebab dan akibat atau solusi atau biasanya arahnya nanti komisi ini akan membentuk bukan membentuk ya, ujungnya adalah supaya dua negara itu akan menghasilkan penyelesaian dengan cara damai, intinya gitu. Jadi mereka mencari data-data laporan sebab akibat, kemudian solusi, terus nanti pihak yang bisa pihak A diberikan nih, kamu kalau misalnya ini ya dapat ini misalnya, atau solusinya seperti ini, kamu bersedia atau tidak. Jadi itu ya, jadi mediatornya itu. Kemudian inquiry atau penyelidikan adalah proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Tapi penyelesaian ini sering sekali dipermasalahkan karena apa? Karena biasanya penyelidikan ini dicurigai itu tidak netral. Karena untuk penyelidikan satu dan yang lainnya itu selalu berbeda. Tergantung siapa yang menyelidiki, apakah dari pihak A atau dari pihak B. Jadi kayak apa ya? Mereka akan saling menjatuhkan. Jadi penyelidikannya ini seperti mencari evidence bahwa negara kamu ini seperti ini, atau bahwa negara kamu ini seperti ini gitu. Atau bahwa batas wilayah itu sebenarnya ini. Bukan apa yang sedang kamu ajukan itu gitu misalnya. Jadi selalu misalnya Indonesia itu sebenarnya pakai hukum zona lautnya hukum ini misalnya, pakai hukum A, tapi negara lain menggunakan hukum B. Jadi tidak ada yang benar-benar benar gitu. Jadi harus biasanya penyelidikan ini tuh sisi kebiasaan nggak netral gitu. Jadi tergantung siapa yang menyelidiki. Gitu ya. Halo, masih ada ini manusianya? Tertidur semua sepertinya. Pertanyaan, ya baguslah masih pada bangun semua. Kira saya sudah menina bobokan. Tadi pertanyaannya Bu Susi, kenapa hukum di Indonesia itu bisa dibeli? Nah, itu tergantung sistem sih sebenarnya. Mungkin sistemnya yang belum diolah dengan baik. Kalau manusianya mungkin bisa mengikuti sistem. Gitu ya. Kemungkinan kalau misalnya sistemnya diperbaiki, birokrasinya diperbaiki, kemungkinan kalau masalah-masalah hukum itu kemungkinan sudah lebih ketat lagi gitu. Tapi sebenarnya juga ujung-ujungnya masalah kepribadian juga sih. Masalah kepribadian ya. Kepribadian dari masyarakatnya, pemerintahnya. Iya, saya sudah gatal tenggorokan. Minum bentar ya. Kalau ada pertanyaan, ya sambil ini aja. Nggak apa-apa Mbak Wiwi. Yang keenam, nah ini sebenarnya sudah saya edit sangat bagus, tapi tetap aja waktu diupload jadinya seperti ini. Ini sebenarnya bentuknya kolom, tapi waktu diupload jadinya malah satu kalimat. Iya, makanya kalau bikin hukum itu kebalikannya. Buanglah sampah di sembarang tempat. Mungkin nggak bakal buang sampah di sembarang tempat lagi gitu. Harusnya. Mungkin.
gitu ya. Nah, tadi sudah penyelesaian secara kekerasan, terus penyelesaian secara damai. Sekarang penyelesaian secara hukum. Hmm, di sini sebenarnya bukan dibagi menjadi tiga sih sebenarnya. Um, Secara hukum itu sebenarnya juga melingkupi dari kekerasan dan damai. Jadi semuanya sebenarnya secara hukum ya. Kalau ada acara tata caranya, selalu ada aturan mainnya. Seperti tadi di penyelesaian secara damai itu ada juga arbitrase. Sama seperti secara hukum. Jadi arbitrase itu fungsinya sebagai tadi pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Nah, kalau dari bahasanya itu katanya wasitnya. Kayak wasit orang main sepak bola. Kamu aturan mainnya gini, mainnya gini gitu ya. Jadi ada aturan mainnya kalau secara hukum itu. Kalau arbitrase itu selalu dikaitkan dengan biasanya itu adalah kepantasan hak asasi kayak human right gitulah. Demokrasi biasanya. Jadi tata caranya itu hukumnya itu lebih ke arah sana. Jadi sifatnya masih fleksibel, nggak kaku. Bisa berkembang dan tidak kaku. Jadi selalu mengikuti tren dari sengketa tersebut, tren dari sengketa yang terjadi di dunia. Ada Mbak Ayu di halaman 95 coba. Halaman 95. Halaman 95. Oh ya, kurang lengkap artinya. Kalau di halaman, kalau di modul itu cuman ada dua ya. Secara damai itu secara keseluruhan dan secara paksa atau kekerasan. Tapi saya tambahkan secara hukum. Tapi sebenarnya secara hukum ini melingkupi dua 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 penyelesaian sengketa tadi. Jadi baik baik secara paksa atau kekerasan dan secara damai itu dua-duanya memiliki tata aturan atau cara benar tata aturan sama aturan mainnya gitu. Selalu ada aturan main. Nah, aturan main itu sama dengan hukum gitu ya. Hukum yang ada apa ya istilahnya? Kode etiknya lah istilahnya. Kamu mau bersengketa tapi cara penyelesaiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu tidak bisa melangkahi ini. Kamu tidak bisa uh, memaksa ini, misalnya. Jadi selalu ada aturan mainnya. Itu maksudnya dari secara hukum. Jadi dia mengatur cara-cara penyelesaiannya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pengadilan internasional atau mahkamah internasional. Ini maaf ya, ininya slide-nya kurang bagus. Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara dalam penyelesaian sengketa itu adalah mengajukan ke pengadilan atau mahkamah internasional, walaupun penyelesaian ini tuh sangat jarang sekali ditempuh. Karena kenapa jarang ditempuh? Karena biasanya prosesnya sangat lama. Terus kayak kita tuh harus deal sama semua negara anggota dari lembaga internasional tersebut misalnya. Kayak kita nyari teman lah istilahnya untuk biasanya mereka kan melakukan voting atau kebijakan voting lah istilahnya. Yang terakhir. Biasanya kamu pasti harus cari teman yang banyak. Nah, otomatis negara yang istilahnya baru berkembang terus mereka belum benar-benar atau mereka yang sebenarnya paling dirugikan itu jadinya malah tidak mendapatkan hasil apa-apa gitu. Makanya kenapa cara penyelesaian secara internasional sengketa internasional untuk diajukan ke mahkamah internasional itu jarang sekali ditempuh. Itu gara-gara itu. Blokade itu
Ayo, apa blokade itu? Kita balik ke slide sebelumnya. Itu dikepung ya, di blokade itu dikepung. Pengepungan wilayah itu blokade. Jadi blokade ini fungsinya supaya negara tersebut itu tidak melakukan hubungan atau komunikasi dengan negara luar, negara yang di luar negara tersebut intinya. Mau hubungan komunikasi ke ekonomi tah, mau politik tah, itu nggak bisa gitu. Jadi mereka benar-benar terisolasi gitu ya. Mereka benar-benar nggak bisa keluar dari negaranya. Itu di blokade. Uh, ada pertanyaan nggak? Iya, nggak apa-apa Mbak Susi. Kalau kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, tanya aja. Karena saya jelas kok ini apa, sinyalnya memang kurang bagus karena dari tadi tempat saya itu merah terus ya. Ini slide terakhir ya teman-teman ya. Nah, ini tugas UTS, maaf. UTS-nya di pertemuan selanjutnya, materinya 3 PPT terakhir. Agak kenceng ya saya ngomongnya biar bangun ya. UTS di pertemuan selanjutnya, materinya 3 PPT terakhir. Ini. UTS-nya tanggal 31 atau tanggal 19, terserah mau pilih mana. Kalau tanggal 19 tugasnya dikumpul sebelum tanggal 31. Kalau tanggal 31 tugasnya dikumpul sebelum tanggal 31 gitu. Ayo yang mana? Oke, jadi UTS-nya tanggal 31 ya. Nanti ya Mbak Riri, nanti saya jelaskan. Jadi deal ya, nanti saya posting UTS-nya tanggal 31 Maret. Jadi tanggal 19 kita masih masuk. Kalau bisa teman-teman yang ada tugasnya yang udah selesai dikumpulin ya. Jadi kita bisa bahas. UTS mau UTS-nya tanggal 19, mau UTS-nya tanggal 31, tugasnya dikumpul sebelum tanggal 31. Oke? Ya. Ini mau bahas punya Mbak Riri dulu ya. Tadi perbedaan dari pihak ketiga dari pihak-pihak yang bersengketa. Kita lihat dulu. Sebelum kita jelaskan tugas lagi. Tadi mana? Jadi kalau dari penyelesaian pihak yang bersengketa itu, pihak ketiga ini ada arbitrase, ya Mbak Riri ya, arbitrase, ada good officers, ada mediasi, ada konsiliasi, ya Mbak Riri ya. Jadi arbitrase itu bedanya dari tiga ini, dari good officers, mediasi sama konsiliasi itu bedanya adalah arbitrase ini diajukan oleh pihak yang bersengketa. Jadi arbitrase ini penyelesaian dilakukan oleh arbitrator atau arbiter terserah. Itu orang yang menyelesaikan, orang yang mengatur jalannya penyelesaian sengketa. Jadi orang yang mengatur ini dipilih oleh pihak yang bersengketa. Jadi diajukan oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan good officers, mediasi, dan konsiliasi itu enggak. Jadi pihak ketiga itu biasanya mereka memiliki mereka tuh berkehendak sendiri untuk membantu penyelesaian masalah. Baik itu merasa bahwa kalau mereka diselesaikan, masalah itu diselesaikan akan mendapat keuntungan dari penyelesaian tersebut, atau memang benar-benar murni membantu negara tersebut, gitu. Jadi Mbak Riri bisa baca dari pengertiannya, nanti bisa ngerti, good officers itu dia mencari keuntungan, mediasi itu biasanya netral.
Konsiliasi itu bentuknya komite dan juga netral. Tapi bedanya dengan mediasi itu mediasi bisa individu gitu ya. Kalau konsiliasi itu harus komite. Itu bedanya Mbak Riri. Oke? Husnul Khotimah. Mbak Husnul Khotimah mau nanya ya? Mbak Husnul Khotimah tadi raise hand. Kenapa Mbak Husnul? Ada pertanyaan tah? Saya mungkin kurang melihat. Kliyang-kliyang tuh apa ya? Oh alah, saya juga mabuk sih sebenarnya. Oke, kliengan ya udah ya. Oh ya nggak apa-apa Mbak Husnul. Saya kira pengen jawab pertanyaan. saya, saya jelaskan tugas aja ya biar nggak pusing ya. Tugas halaman 85. Ayo dibuka bukunya. Males ya. Ini mau saya jelaskan nggak ini? Tadi yang Mbak siapa tadi? Nah, Mbak Santi. Saya jelaskan ya. Ditulis, dicatat. Kalau enggak di ini nanti lihat di YouTube. Eh, bentar. Yang nomor 1 itu kan bahasannya tentang perjanjian RI dan Singapura. Perjanjian ekstradisi. Ekstradisi bisa teman-teman lihat sendiri atau cari sendiri di Google. Banyak ya pengertiannya ya. Di sini perjanjiannya banyak poinnya gitu ya, banyak poinnya. Nah, yang ingin dijawab maksudnya dari tugas ini adalah teman-teman disuruh untuk melakukan analisis dari perjanjian tersebut dikaitkan dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nah, cara menjawabnya itu misalnya perjanjian ekstradisi itu misalnya yang poin pertama atau anggaplah poin pertama sampai poin kelima itu misalnya dikaitkan dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nah, sebelum itu teman-teman harus ngerti dulu politik luar negeri yang bebas dan aktif itu apa. Itu pertama. Boleh Mbak Riri. Jadi terserah ya. Jadi teman-teman yang namanya menganalisis itu apa yang Mbak teman-teman dapatkan dari poin-poin tersebut. Mau tiap poin dijelaskan, terserah. Mau semua poinnya langsung dirangkum jadi satu, boleh. Intinya, isi perjanjiannya itu harus dikaitkan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dijabarkan boleh. Saya kasih kebebasan teman-teman untuk menjawab karena ini adalah menganalisis. Jadi apa yang Mbak pikirkan tentang perjanjian ekstradisi RI dan Singapura. Ya, hampir Mbak Riri. Jadi perjanjian yang berkaitan dengan politik RI yang kaitannya tuh dengan perjanjian ekstradisi tadi gitu ya. Anggapannya gitulah. Saya kasih kebebasan teman-teman untuk menjawab, tapi intinya tidak boleh jauh dari politik luar negerinya Indonesia yang bebas dan aktif. Jadi kasusnya adalah perjanjian ekstradisi RI dan Singapura. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama menganalisis. Menganalisis itu sama ya dengan nomor 1. Jadi apa yang teman-teman dapatkan dari pendapat dari orang-orang ketiga orang ini. Mau dibandingkan bisa. Misalnya mungkin apa ya, pendapat dari Menteri Pertahanan itu masuk akal karena seperti ini misalnya. Maksudnya saya itu dikaitkan dengan materinya Mbak Santi. Jadi materi kerjasama internasional dan hubungan internasional. Nah,
Kalau Mbak Santin perhatikan itu kerjasama internasional dan hubungan internasional itu ada kaitannya dengan politik Indonesia dengan luar negeri. Tuh. Coba nanti dibuka lagi PPT-nya yang 1 sama 2 ya. Soalnya misalnya kalau menganalisis itu mudahnya yaitu pertanyaan yang dibuat yaitu what when. Jadi itu nggak ini ya, maksudnya saya tuh pengen kasih gambaran ke teman-teman sebenarnya ini tuh kebebasan berpikir, mau analisisnya seperti apa. Cuman karena patokannya seperti apa, teman-teman sepertinya masih bingung. Kalau kemarin saya bilang kata Mbak ya di YouTube tuh kalau nggak salah memang sebelumnya saya katakan juga kalau mau lebih bagus lagi gunakan itu tadi apa pertanyaan-pertanyaan dulu nanti dari kayak 5W 1H itu teman-teman bisa dapatkan inti dari permasalahannya nanti baru dirangkum gimana hasilnya gitu ya. Jadi sebenarnya 5W 1H itu untuk membantu teman-teman menjawab itu, bukan menjadi jawabannya, untuk membantu teman-teman meringkas jawabannya. Iya Mbak Ayu kan sudah saya posting. Harus diketik di Word. Um, ada pertanyaan lain? Setelah menganalisis, kemudian berikan alternatif solusi dari dampak yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut terhadap wilayah NKRI. Jadi, di sini kan ada perjanjian pertahanan Indonesia-Singapura. Teman-teman berikan alternatif solusi dari dampak yang ditimbulkan. Jadi kemungkinan misalnya dampak yang ditimbulkan itu misalnya kalau katanya kepala pusat penelitian itu kan kekhawatiran. Nah, itu kan dampak kan. Jadi sebenarnya dari pendapatnya ini bisa diperhatikan kekhawatiran Indonesia dirugikan dalam konteks kekhawatiran itu kan istilahnya ada sesuatu yang menyebabkan kita khawatir. Nah, yang menyebabkan kita khawatir itu kan masalah toh otomatis. Nah, masalah ini harus punya solusi. Nah, solusi apa? Misalnya, jangka waktu berlakunya kerjasama Indonesia-Singapura yang harusnya disesuaikan dengan masa kerja pemerintah Indonesia. Itu misalnya solusinya seperti apa. Kemudian daya tawar Indonesia sebagai penentu menjadi lemah karena bla 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 bla. Solusinya seperti apa gitu ya. Misalnya saya ini ya, satu contoh untuk alternatif solusi untuk nomor 2. Saya ambil dari pendapatnya dari Profesor Ikrar Nusabakti itu yang A. Jangka waktu berlakunya kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura yang seharusnya disesuaikan dengan masa kerja pemerintah Indonesia 5 tahun. Nah, maksudnya 5 tahun itu adalah pergantian kepemimpinan presiden. Nah, biasanya kepemimpinan presiden itu setiap presiden yang memimpin itu biasanya kebijakannya berubah. Nah, ini yang ditakutkan oleh Dr. Ikrar Nusabakti. Gitu. Jadi dampak yang ditimbulkan itu kemungkinan belum habis masa kerja pemerintah Indonesia apa ya perjanjian itu tuh udah berubah misalnya. Nah, itu dampaknya. Jadi solusinya apa misalnya tadi oleh Profesor Ikrar Nusabakti itu jangka waktunya itu seharusnya disesuaikan masa kerja pemerintah Indonesia 5 tahun. Jadi langsung 5 tahun gitu. Jadi tidak perlu lagi nanti kalau misalnya ini evaluasi untuk pemerintahan selanjutnya misalnya itu solusinya. Evaluasi untuk pemerintahan selanjutnya perjanjian pertahanan Indonesia sama Singapura itu seperti apa sebaiknya misalnya. Jadi
selalu kalau misalnya mau memperbaharui itu perbaharui setelah masa kepemimpinan 5 tahun, gitu ya. Jelas nggak teman-teman? Ada pertanyaan lain nggak? Halo, teman-teman? Jelas nggak contohnya? Hmm, jangan dipikirkan susahnya, tapi dikerjakan aja nanti. Ya makanya kenapa saya seharusnya ini kan sebenarnya bukan tugas kelompok. Kalau teman-teman lihat sebenarnya ini tugas individu. Tapi karena saya ingin supaya tugas ini dibagi-bagi dengan kelompok, walaupun saya tahu mungkin ada yang aktif, ada yang enggak, tapi diusahakan lah paling enggak bertukar pendapat atau bertukar pikiran, mungkin mau lewat chatting atau apa, eh, itu bisa jadi jawaban gitu. Ini harus kelompok. Sebenarnya kalau dari sini tugas individu, tapi saya nggak mau ini jadi tugas individu karena ya teman-teman tahu kalau kalau kayak gini kan agak susah kalau ini kalau menjawab sendiri. Em, cara supaya teman-teman bisa jawab semua, maksudnya untuk mengatasi ada yang aktif, ada yang enggak itu, usahakan se seminimal mungkin lah istilahnya pernah berchatting. Istilahnya pasti ada salah satu yang menjadi tombak dari kelompok tersebut, gitu ya. Masalah penilaian, sebenarnya saya pengen itu nilainya selalu nilai kelompok, semuanya dapat dapat nilai yang rata sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa itu tidak tidak adil, teman-teman bisa tulis teman yang tidak aktif, nggak apa-apa. Nanti nilainya bisa dikurangi gitu. Karena sebenarnya kenapa saya pengen kasih tugas kelompok, eh, teman-teman tahu dari dulu itu ya sampai sekarang selalu masalah dari kelompok itu adalah ada yang aktif, ada yang enggak, dan selalu tidak terpecahkan biasanya gitu. Jadi saya pengen lihat teman-teman teman-teman kan bisa chatting atau sering chatting apa segala macam. Kenapa nggak dipergunakan dengan baik gitu waktu-waktu itu? Misalnya cuma masalah tanya, aduh gimana misalnya kamu punya ini, kamu kira-kira pendapatmu seperti apa gitu misalnya. Itu sudah jadi media yang baik untuk berkomunikasi dan bertukar pendapat misalnya. Nanti misalnya Mbak Wiwi misalnya langsung nulis, oh iya bener ya, Mbak Wiwi langsung tulis misalnya gitu. Perjanjian maksudnya buat ujian ya Mbak Ayu ya. Buat ujiannya pokoknya yang PPT 1, 2, 3 itu yang diujikan. Saya lupa traktat masuk nggak ya? Modul saya aja ya. Kalau kalau maksudnya PPT saya ya. Kalau modulnya kan udah dibahas semua toh. Jadi bahannya PPT 1, 2, 3 ya. Mbak Santi kelompoknya siapa ya Mbak Santi ya? Ya udah Mbak Santi itu gabung sama kelompok lain nggak apa-apa.
Mbak Santi gabung sama kelompok lain nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mbak Santi. Gabung sama kelompok lain. Nanti temennya yang Mbak Sutira sama Mbak Hawin bisa dikabarin untuk gabung sama kelompok lain. Atau pokoknya Mbak Santi, pokoknya teman-teman yang merasa tidak diuntungkan itu bisa gabung sama kelompok lain gitu aja ya. Soalnya hmm, saya pengen pokoknya tugas ini tuh tugas kelompok. Intinya tugas kelompok. Tidak boleh ada yang merasa satu aktif, satu enggak. Ya mungkin bakal merasa satu aktif, satu enggak. Tapi diusahakan paling enggak pernah berkontribusi dalam mengutarakan pendapat. Itu yang saya pengen. Gitu ya. Soalnya banyak yang komplain masalah masalah kelompok. Saya nggak suka segala sesuatunya tuh dibikin susah. Jadi fleksibel-fleksibel aja ya. Jangan terlalu berat pikirannya. Soalnya kan tugas-tugas teman-teman kan banyak kan? Iya. Jadi fleksibel aja teman-teman. Mau kelompok yang kemarin itu berubah lagi terserah, nggak apa-apa ya. Um, itu kebijakan saya. Soalnya sampai sekarang belum ada satupun yang ngumpulin ke saya tugas. Padahal sudah 1 minggu lebih. Ya, iya Mbak Mini nggak apa-apa. Um, Nanti lihat di YouTube aja ya. PPT-nya nanti saya share. Mm-mm. Mbak Santi, gini, nggak usah terlalu dipikir ribet. Diskusinya itu share pendapat aja lewat chatting tak apa gitu. Kalau misalnya tadi kata Mbak Santi masalahnya karena orangnya satu aktif, nggak aktif ada di Indo segala macem, ya mau nggak mau ya Mbak Santi bisa cari cari kelompok yang lain bisa nggak apa-apa gabung kelompok lain. Kelompok yang lain juga kalau merasa tidak cocok dengan kelompoknya bisa bertukar kelompok. Nanti tugasnya tulis aja nama kelompoknya siapa nggak apa-apa. Tugas yang kemarin Mbak Mini. Tugas yang kemarin. Pokoknya teman-teman kan udah istilahnya udah cukup dewasa untuk mengatur mengatur ya ininya gitu. Maksudnya pasti udah tau lah cara-caranya seperti apa. Lagian kan ini teman-temannya mbak-mbak juga gitu, teman-teman juga. Saya nggak ada masalah dengan siapapun, nggak ada masalah. Maksudnya temen mau sama siapa, kelompoknya sebenarnya saya nggak ada masalah. Yang penting berkelompok aja intinya. Oke, gitu ya. Jadi pesan saya tugasnya jangan diambil pusing, jangan dipikir berat-berat. Kelompoknya juga jangan dipikir berat-berat, kerjakan aja. Mau temennya siapa, mau cuma berdua, asal jangan sendiri. Saya nggak mau, asal jangan sendiri. Mau berdua, mau bertiga, mau berempat, mau berlima, terserah. Paling banyak 5 lah, ya. Biar nilainya enak. Hmm, Asal jangan sendiri, itu nggak apa-apa. Oke? Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu kaku lah, istilahnya kayak tadi kan. Jangan terlalu kaku gitu. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Atau ada pendapat? Ada pendapat, ada kritikan dan masukan. Masih ada 6 menit. Sebenarnya udah lewat sih, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini aja. Saya kalau kritikannya membangun, saya senang. Oke. um, Gini ya teman-teman, kalau misalnya tugasnya masih kurang jelas, itu bisa langsung chat ke saya. Jadi jangan menunggu pertemuan selanjutnya, itu tambah lama. Ya, amin, Mbak Wawat. Hmm. UTS-nya masih saya pikirkan tugasnya apa. UTS-nya apa?
Biasanya teman-teman tahu kan kalau UTS saya tuh nggak panjang kok biasanya. UASnya yang panjang. UASnya kemarin 10 soal kan ya. Oke, um, ya udah. Jadi pendapat teman-teman masalah UTS, saya pikirkan lagi nanti UTS-nya supaya jangan terlalu panjang, tapi jawabannya yang panjang. Oh salah, salah ya. Atau pertanyaannya panjang, jawabannya sedikit, terserah dia. Kita lihat nanti enaknya gimana. Hmm, UASnya 5 menit lagi. UTS-nya bikin teka-teki itu susah Mbak Amin. Benar, serius. Tebak ini gambar apa gitu ya, nanti teka-tekinya pasti enak. Yang Mbak Amin ya. Saya nggak suka pertanyaannya itu ABCD, karena itu nggak mendidik. Saya sukanya tulis, hanya panjang. Enggak. Nanti ngitungnya pakai jari, diukur pakai jari seberapa panjang, gitu nilainya. Gitu ya. Warning ya. Aduh, nggak apa-apa. Bercanda ya teman-teman. Nanti lihat aja UTS-nya seperti apa. Tunggu tanggal mainnya. Sip. Kita akhiri ya. Nanti PPT-nya saya sharing, terus YouTube file YouTube-nya mungkin 2 harian lah. 2 harian saya kirim. Kalau bisa sehari, tapi nggak mungkin kalau sehari. 2 hari lah saya kirim. Nah, UTS-nya itu PPT 1, 2, 3 ya. PPT 1, 2, 3. Nggak usah belajar di modul. Kalau mau belajar di modul atau nambah-nambahkan buat jawaban boleh. Tapi pertanyaannya bakal selalu di antara PPT 1, 2, 3. Oke? Um, kita akhiri pelajaran kita malam ini. Mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Maafkan kalau ada salah kata ya. Oke. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan beristirahat.